Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dalam program wawancara eksklusif. Nah, kali ini wawancara eksklusif saya sudah bersama dengan General Manager Novotel Lampung, Ibu Ina Randi. Halo Bu. Halo, selamat siang. Apa kabar Bu? Baik, baik sekali. Iya, ini sebenarnya namanya di depan Ina itu ada nama lain ya sebenarnya. Iya. Saya lihat Ina nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Ini namanya adalah Ibu Rufina ya? Rulfastina Randi. Rulfastina Randi, agak Iya. susah namanya ya. Agak susah ya. Ini kalau saya panggil Bu Tina nggak apa-apa ya? Boleh. Memang saya biasa dipanggil dengan itu. Iya, nah, Ibu Tina ini adalah General Manager Novotel Lampung yang baru saja menjabat di sini ya Bu ya? Iya. Iya. Sudah berapa lama Bu menjabat di Novotel? Hari ini sekitar 2 minggu ya, baru 2 minggu. Iya. Sebelumnya Ibu di mana? Sebelumnya ya saya sempat bekerja juga di beberapa hotel ya, menjabat General Manager di hotel masih di lingkungan Accor. Saya pernah bertugas di Novotel Palembang, Grand Mercure Jakarta Harmony, dan Grand Mercure Kemayoran, sebelum akhirnya kembali lagi ke Lampung. Oh iya, jadi gimana Bu, bernostalgia kah akhirnya dengan Lampung? Iya, rasanya sesuatu ya bisa kembali ke daerah sendiri dan kembali ke hotel di mana dulu saya ikut terlibat dalam pembukaannya. Iya, ada yang beda nggak Bu? Nggak ada ya? Berbeda pastinya ya, setelah 10 tahun berbeda sekali. Kota Lampung juga berubah sekali ya, kemudian hotelnya juga. Iya. Nah, Ibu, sekarang ini kita akan membahas mengenai ini Bu ya, peluang hotel untuk bangkit lagi di masa pandemi ini Bu. Iya. Nah, seperti yang kita tahu Bu ya, pandemi ini kan berefek pada hampir semua bisnis ya Bu ya, termasuk salah satunya itu adalah bisnis perhotelan. Karena pandemi ini kan membuat beberapa bisnis itu sepertinya apa ya Bu ya, down, sempat jatuh, ada yang jatuh bahkan ya Bu ya gitu. Dan saya lihat itu beberapa hotel tuh bahkan sudah sempat menutup, akhirnya menutup hotelnya untuk sementara karena pandemi ini. Nah, kalau Novotel ini bagaimana Bu? Selama pandemi ini kalau nggak salah dari Maret ya Bu ya? Iya, Maret ya. Kalau saya nggak salah ingat ya Maret ya. Saya Februari saya masih keluyuran di luar nggak pakai masker Bu. Saya ingatnya di situ. Nah, itu gimana Bu? Kondisi bisnis perhotelan Novotel ini ya Bu ya? Khususnya Novotel ya? Khususnya Novotel ini selama pandemi. Iya. Ya, seperti kita tahu pandemi ini cukup lama ya. Mulai dari bulan Maret dan bahkan sekarang pun masih. Nah, hotel pastinya terpengaruh secara langsung. Karena dunia usaha itu juga berperan sebagai partnernya kita. Jadi kalau dunia usahanya sendiri mengalami kesulitan, pasti akhirnya kita pun mengalami kesulitan. Dan itu dialami oleh semua deh. Nggak cuma daerah kita, nggak cuma Novotel saja, tapi semua. Nah, di antara kesulitan itu pastinya manajemen punya tanggung jawab yang lebih, terutama terhadap kelangsungan hotel itu sendiri maupun karyawan yang ada yang bekerja di Novotel. Memang keputusan yang terberat yang harus diambil adalah pertama, ya kalau harus merumahkan karyawan. Yang kedua menutup hotel. Nah itu keputusan yang paling berat. Alhamdulillah selama periode ini Novotel Lampung masih bisa bertahan dan kami tidak dalam keputusan menutup hotel sehingga kami masih tetap ada dan tetap buka dan tetap beroperasi seperti umumnya, seperti harusnya. Kemudian juga karyawan juga sebagian besar juga masih bekerja. Memang ada konsekuensi ekonomis yang harus dilalui ya, tapi ya itu adalah keputusan yang saya pikir sangat bijak yang dilakukan oleh manajemen maupun owner ya, untuk tetap mempertahankan keberadaan Novotel di saat pandemi yang cukup panjang. Nah sekarang kalau kita lihat, mungkin mulai dari 2 bulan terakhir, kayaknya perekonomian juga mulai bergerak kembali. Dan itu bisa dilihat. Indikator yang paling mudah untuk kita lihat adalah dengan dibukanya jalur penerbangan. Kalau penerbangan sudah dibuka, berarti daerah itu sudah terbuka ya. Orang bisa datang dan orang bisa juga pergi. Nah, kalau satu daerah tertutup, ya ekonominya pasti akan stuck. Nah, kalau saya lihat sekarang, load factor dari penerbangan juga sudah mulai normal, sehingga kita pun sudah bergerak ke arah yang lebih baik.
Iya, artinya bisnis perhotelan itu sudah mulai perlahan sudah mulai Iya, sudah bangkit mulai, lagi ya. sudah mulai bangkit ya. Mhm. 2 bulan terakhir sepertinya. 2 bulan terakhir. Itu kalau saya boleh tahu Bu, memangnya kalau saya dengar kan hotel itu selama pandemi kemarin awal-awal itu memang benar-benar sepi ya Bu? Ya, ya. Ya, memang begitu adanya. Jadi saya pikir sekali lagi nggak cuman terjadi di Lampung ini, hampir semua hotel mengalami hal yang sama. Hotel kita juga, kita grup Accor punya 150 hotel di Indonesia, hampir rata-rata mengalami hal yang sama. Memang ada beberapa yang bagus karena ya kondisinya berbeda juga dengan satu daerah dan daerah yang lain. Ya. Nah, dulu di masa pandemi itu selain dari sisi ekonomis itu apa sih yang dilakukan Novotel hingga akhirnya Novotel itu menjadi salah satu hotel yang bisa bertahan di saat hotel lain itu tuh bahkan mulai sudah ada yang menutup. Iya. Selama 2 bulan, 3 bulan pun ada yang sudah tutup ya. Nah, yang jelas pasti kita tahu dulu kenapa orang menghindari perjalanan. Orang datang ke hotel itu kan yang dicari itu pertama pasti ada rasa keamanan dan ada rasa nyaman. Dengan adanya pandemi yang berkepanjangan ini, yang hilang itu kan ada rasa keamanan, rasa nggak aman untuk bepergian, rasa nggak nyaman, takut dengan hal-hal yang sekarang sedang terjadi. Nah, kita sebagai hotel mencoba meminimais rasa itu dengan cara kita meyakinkan dan juga menjanjikan kepada para traveler khususnya yang menggunakan fasilitas kita bahwa pandemi itu memang perlu untuk disiasati lah, tapi dengan kebijakan atau dengan protokol kesehatan yang kita implementasikan secara baik itu bisalah dihindari, sehingga ketakutan yang berlebihan untuk tinggal di hotel atau melakukan perjalanan itu bisa sedikit kita minimize ya rasa itu. Nah, mungkin itu yang terjadi sekarang. Orang sudah mulai bergerak, toh mau menghindar juga mau seperti apa. Kemanapun kita pergi sekarang kondisinya sama. Kita nggak mungkin juga larut selamanya dengan kondisi yang seperti ini. Banyak hal yang dikorbankan. Nah, akhirnya semua kita dengan kreativitas kita masing-masing mencoba bertahan dan akhirnya survive gitu. Iya, karena memang saya lihat hotel ini termasuk paling bisa bertahan banget dari awal pandemi gitu kan sampai dengan sekarang. Nah, tapi ini kan kita kan tadi seperti Ibu bilang kan udah mulai 2 bulan terakhir itu kan kondisi sudah mulai agak gitu ya. Artinya kan hotel itu ada peluang ya Bu yang untuk bisa bangkit lagi seperti sebelum pandemi nggak? Oh iya, pasti. Saya yakin dengan mulai bergeraknya roda ekonomi, otomatis hotel juga akan jalan dengan sendirinya ya. Karena apa? Karena hotel dengan dunia usaha yang lain itu korelasinya sangat erat ya. Jadi kalau dunia usahanya tidak jalan, hotel pun pasti akan sulit. Tapi kalau dunia usaha sudah mulai bergerak, hotel dengan sendirinya akan mulai bangkit. Tapi yang perlu kita catat adalah kita nggak bisa melupakan standar kesehatan atau protokol kesehatan yang memang sudah harus diimplementasikan. Dan kita di sini pun mengimplementasikan itu secara ketat, baik untuk karyawan maupun untuk tamu. Ya. Protokol kesehatan yang kita lakukan di hotel ini dimulai dari karyawan lah pastinya ya. Karyawan wajib untuk ikut dengan standar protokol kesehatan. Misalnya, contohnya menggunakan masker di tempat kerja maupun saat mereka di luar hotel, saat dalam perjalanan pulang atau bahkan sampai saat tinggal di rumahnya ya, harus tetap menggunakan masker. Kenapa? Kalau berdampak buruk di luar, maka akan membawa dampak itu ke tempat pekerjaan. Yang kedua, secara reguler juga ya, cek suhu lah gitu kan, terus menjaga kesehatan kebersihan lingkungan dan sebagainya. Kemudian fasilitas hotel juga kita pastikan itu tersanitize dengan bagus, dengan baik. Ya, baik restoran, kamar tidur, public area juga seperti itu. Yang berikutnya adalah tamu. Tamu ya mungkin melalui edukasi di mana-mana, akhirnya tamu pun punya kesadaran yang lebih. Tanpa harus kita himbau berkali-kali, mereka sudah tahu bahwa harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang membuat akhirnya customer atau
tamu-tamu kita merasa yakin untuk tinggal dengan kita. Bahkan kemarin kita sudah melakukan 2 kali audit ya. Yang pertama oleh Bureau Veritas dan yang terakhir kemarin oleh Sukopindo untuk JHSE. Itu kita mendapat skor yang sempurna ya, 100. Kapan itu, Bu? 1 minggu yang lalu. Ya. Skor 100 sebetulnya juga apa ya, sesuatu yang luar biasa kan, berarti tidak ada hal-hal yang diragukan di hotel ini, karena semuanya sudah mengikuti standar dan protokol yang benar. Iya, nah ngomong soal protokol ya Bu ya, itu gimana sih Bu penerapan protokol di restoran, terus di ballroom, terus kalau boleh saya tahu itu di apa center stage itu ya Bu ya, itu gimana Bu, kan kita kan harus jaga jarak ya Bu ya, ada pembatasan jumlah pengunjung atau gimana itu Bu? Iya, itu salah satunya yang kita lakukan ya. Jadi filter pertama adalah yaitu terus meminta mereka untuk mensanitize tangannya. Masuk ke dalam pun ya internal berarti kan di lingkungannya kita pastinya kapasitas yang kita akomodir sekarang dalam ruangan tersebut 50%-nya saja. Ya, saya pikir itu yang paling aman yang bisa kita lakukan. Nah, untuk di restoran kita juga tetap membuka restoran itu, tapi berkali-kali ya kita mensanitize semua peralatan, kemudian juga meja, semua. Bahkan staf kita pun menggunakan masker dan face shield juga ya saat menghandle tamu secara langsung. Ya. Kamar tidur juga begitu. Kamar tidur untuk tamu kita lakukan sanitasi, kemudian setelah dilakukan sanitasi kita akan seal kamarnya. Jadi untuk memastikan bahwa itu tidak ada lagi yang masuk setelah kita bersihkan. Ya, dan itu sudah kita implementasikan dari awal. Iya, selain dibersihkan itu ada penyemprotan disinfektan. Iya, pasti. Jadi proses dari sanitasi itu sendiri adalah dibersihkan dan terakhir adalah didisinfektan. Iya, begitu juga di ruang meeting. Semua kita lakukan hal yang sama. Di ruang meeting juga ada pembatasannya gitu. Iya. Ke setupnya pun dibuat berjarak ya. 1,5 sampai dengan 1,5 meter jaraknya, sesuai anjuran dari WHO ya. Jadi mudah-mudahan yang gitu aman ya. Iya ya. Kalau kita sudah lakukan hal yang maksimal sesuai dengan standar, ya insya Allah ya semuanya bisa dihindari lah. Iya. Kalau untuk jam dan buka tutupnya Bu ya, untuk restoran, untuk ballroom, untuk center stay juga itu ada perbedaan nggak Bu sebelum pandemi? Enggak ada. Ya. Kalau untuk jam buka dan lainnya sama. Kita lebih membatasi masalah jarak, jumlah pengunjung. Kalau mengenai jam bukanya enggak, kita masih sama. Ya. Iya, jadi termasuk penyediaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, gitu ya Bu ya. Iya. Nah itulah kenapa kemarin kita dapat poin 100 ya, karena kita 100% di seluruh areal hotel itu sudah dilakukan. Iya. Nah, Bu, itu kan dengan ada protokol kesehatan kan berarti kan pengunjung kan sudah tamu ya sudah mulai aman ya berada di Novotel gitu Bu. Bukan sudah mulai aman, mungkin sudah merasa aman. Iya, sudah aman. Berarti ada ya Bu ya penambahan jumlah tamu sudah mulai terjadi ya Bu ya? Iya. Sudah mulai. Jadi trennya dari 2 bulan terakhir ini sudah mulai ada penambahan. Ya itu tadi mungkin karena tamu sudah merasa aman dan nyaman untuk memulai kegiatannya. Ya, mereka melakukan kegiatan dengan aman, nyaman dan di tempat yang benar. Kalau datang ke Novotel, itu mungkin ya yang dirasakan. Iya. Nah, kalau menurut Ibu ya sebagai seorang pebisnis juga sebagai GM juga gitu. Sebenarnya apa sih Bu yang harus dilakukan oleh hotel ini Bu ya supaya dia mungkin program-program atau strateginya gitu Bu supaya bisa bangkit lagi di masa pandemi ini Bu? Iya, sebetulnya kita itu kalau dibilang bangkit berarti kita pernah tidak bangkit gitu ya. Kita terpuruk dalam tanda kutip, tidak terpuruk karena jatuh gitu. Kita hanya seperti tertunda saja. Jadi ada kegiatan yang tertunda dari klien kita, ada acara yang juga di reschedule. Nah, jadi keterpurukan itu bukan karena masalah yang sifatnya karena kesalahan dari kita hotel, tapi karena keadaan yang membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan itu. Nah, dengan
saya lihat tren 2 bulan ini dengan pemerintah yang begitu gencar mungkin ya melakukan pengawasan dan pengendalian untuk COVID ini, akhirnya kan kelihatan. Kalau saya lihat sekarang trennya juga agak sedikit menurun, meskipun belum 100% ya, masih dalam proses, tapi paling tidak rasa aman itu sudah ada. Kalau kita rasa aman sudah ada, ya kita sudah tidak ada ketakutan yang berlebihan saat melakukan kegiatan. Nah, kalau hotel bangkit, saya yakin hanya karena faktor waktu saja. Ya, karena apa? Tidak ada yang salah dengan hotelnya. Tidak ada yang salah dengan hotelnya, hanya karena keadaan aja, keadaan kita yang dalam situasi pandemi. Hotel juga pernah dulu misalnya di daerah lain ya saat ada bencana, pasti juga. Nah, itu mungkin hotel bisa dikatakan recovery-nya itu perlu ekstra karena ada bangunannya juga yang perlu diperbaiki. Tapi situasi sekarang kan beda ya. Tidak ada yang salah dengan hotel, tidak ada yang salah dengan kota kita. Yang salah itu adalah karena memang kita sedang ada pandemi. Itu saja. Jadi akan sangat mudah ya menurut saya kalau nanti pandeminya berakhir, hotel akan dengan segera untuk bangkit seperti sebelumnya. Gitu. Iya, tapi ini kan kita belum tahu ya Bu ya pandemi ini berakhirnya kapan ya. Iya. Nambah terus kayaknya. Iya, tapi pasti akan ada akhirnya lah. Ya pasti akan ada. Pemerintah juga nggak akan begitu saja tinggal dia melakukan pembiaran untuk ini, enggak. Banyak hal yang perlu dipertahankan, banyak hal yang perlu diselamatkan kan. Iya. Iya. Nah, apa hotel itu pemerintah sudah mulai menggencarkan kita sudah masuk new normal gitu, sudah masuk kebiasaan baru. Apa hotel ini perlu menggencarkan semacam program-program atau promo-promo gitu untuk menarik pengunjung datang lagi ke hotel? Iya. Kalau promo hotel itu kayaknya selalu lah berkesinambungan ya, nggak pernah akan berhenti. Tapi kita lagi membuat strategi baru atau mendesain satu promo yang cocok itu dengan kondisi seperti ini apa gitu ya, dan bisa diterima juga oleh klien kita, oleh customer kita juga. Karena sebagus apapun promo, kalau akses menuju ke daerah kita belum bisa, nggak akan bisa kan. Transportasi harus dibuka ya, jalur penerbangan juga harus segera normal. Jadi orang bisa bisa movement, bisa ada pergerakan di dalamnya. Kalau kita terkurung, tidak bisa kemana-mana, ya, siapa? Nah, kalau kita lihat sekarang, saya sih berharap ya punya rasa tuh, punya prediksi bahwa mungkin tahun depan hotel sudah normal ya. Feeling. Iya, rasanya seperti itu. Kenapa? Banyak insentif, banyak bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ya terhadap dunia usaha. Nah, kemudian dengan berlakunya new normal, kita akhirnya terbiasa juga kan dengan situasi sekarang. Mungkin dulu kalau pakai masker itu sesuatu yang aneh, buat sekarang sepertinya jadi passion ya. Iya, iya justru aneh orang kalau tidak pakai masker sekarang. Iya, jadi seperti itulah. Akhirnya kita bisa beradaptasi lah dengan keadaan, karena kita nggak pernah tahu akan selesai kapan. Ya kalau kita nggak beradaptasi dengan situasi, bagaimana kita bisa bertahan ya? Jadi kuncinya itu bisa beradaptasi ya, beradaptasi saja. Iya. Nah, boleh dibuka nggak Bu? Saat ini Novotel itu sedang ada program-program atau sedang ada promo apa sih Bu? Oh ya, kalau promo kita ya dalam waktu dekat kita sebentar lagi akan ada tahun baru ya, merayakan New Year. Cepat atau lambat akan sampai juga pada penghujung tahun. Ya, kita mulailah mempersiapkan itu. Meskipun suasana seperti ini ya kita coba menciptakan kegembiraan dengan suasana yang berbeda. Tapi tetap mungkin ada ya untuk party New Year, dan ada Natal juga di bulan Desember. Kalau promo weekend kita masih ada. Iya. Lengkapnya bisa hubungin hotel kali. Nah, jadi nanti tetap ada ya program-program Natal, tahun baru tetap ada, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Iya. Karena ya seperti saya bilang tadi, kita merayakan Natal, ya itu juga satu kegembiraan ya buat yang merayakan. Nah, kenapa harus tidak merayakan gitu? Tapi kan bisa dibuat perayaannya itu dengan standar protokol kesehatan, tapi tetap merayakan.
Iya. Iya. Nah itu yang jadi pertanyaan orang sampai sekarang. Ini tahun baruan, kita ada tahun baruan nggak sih sebenarnya? Gitu. Kan lagi Iya. COVID ini gitu Iya, kan. betul sih. Tapi mudah-mudahan ya. Ini kan masih 1,5 bulan lagi. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di bulan Desember. Apakah Desember itu nanti semuanya sudah normal? Kalau kita tidak mempersiapkannya sekarang, nggak akan ada waktu lagi kan? Ada waktu lagi. Kalau sudah terlalu dekat dengan tahun baru. Iya. Kalau di bulan November ini ada nggak Bu promonya atau program-program? Lebih kepada internal aja ya, untuk tamu yang menginap saja programnya. Iya, promonya untuk tamu yang menginap. Promonya untuk tamu yang menginap ya Bu ya? Iya. Ya. Nah kalau untuk ini, untuk supaya memancing orang mengadakan event di sini gitu kan, mengajak orang lah ya, event di sini itu ada penawaran-penawaran juga nggak yang di Iya, sekarang kalau saya lihat kan dulu saat pandemi ini baru mulai, orang membatalkan acara-acara besarnya, contohnya acara pernikahan, batal. Tapi sekarang bukan batal, tapi membuat satu paket yang lebih intimate gitu ya. Jadi tidak terlalu besar, tapi tetap sakral. Nah, sekarang tetap udah mulai ya. Wedding paket sudah mulai lagi ada, kemudian juga orang mau merayakan ulang tahun juga sudah ada. Tapi mungkin dengan ya itu tadi, suasana tidak sebesar umumnya. Kan dulu kan kalau wedding kan besar-besaran. Mungkin ribuan orang ya. Kalau sekarang ya 50% dari kapasitasnya ballroom kita ya. Jadi bukan lagi membatalkan tapi merubah paketnya menjadi lebih simpel gitu. Jadi Novotel ini ada ini Bu ya, ada paket spesial untuk yang mau mengadakan pesta pernikahan atau mungkin acara ulang tahun atau mungkin event apa gitu Bu di sini ya. Jadi kalau itu promo untuk event ya. Jadi promo untuk event ya memang kita sesuaikan dengan sekarang, kondisi sekarang. Jadi kita ada paket wedding yang jumlahnya gak harus besar. Terus pilihan tempatnya juga mau yang outdoor bisa, mau yang indoor juga bisa. Mau dilakukan siang hari, karena kadang banyak juga ya wedding yang siang hari di hotel. Kemudian mau malam hari juga bisa. Semuanya bisa. Kita diskusikan. Kita lebih kepada menyesuaikan dengan keinginan dari customer ya. Kalau dulu kan customer ikut paketnya kita. Kalau sekarang enggak. Kalau ada yang mau bikin acara, ayo deh kita ngobrol, kita duduk bareng, ayo mau dibuat seperti apa acaranya. Jadi betul-betul kita sesuaikan dengan keinginan dari customernya. Iya. Iya. Nah, Bu, kita kembali lagi soal kamar ya Bu ya. Nah, sudah sekarang ini kondisi keterisian kamar dan Novotel ini gimana? Apakah sudah mulai full book? Iya, harapannya sih segera full book terus ya. Tapi hotel itu kan trennya selalu sama, patternnya selalu sama. Ada periode tertentu yang high occupancy, kemudian turun sedikit, naik lagi. Nah, tapi biasanya kita mengambil rata-ratanya saja. Sekarang dengan saya mengambil data untuk 2 bulan ya, 2 bulan terakhir inilah yang mungkin sudah dikatakan agak normal lah. Kalau sebelumnya kan hampir ya seperti tadi, Mbak Dian bilang bahwa ada hotel yang tutup, okupansinya sangat rendah pastinya. Nah, dalam 2 bulan terakhir ini kita sudah rata-rata di hampir 70%. Iya. Itu 70% itu per hari, per minggu atau per rata-rata ya. Rata-rata per hari. Iya, karena seperti tadi kan ada tren, ada yang high occupancy, ada yang turun, ada yang naik. Nah, kalau kita average kan, rata-rata kan ya okupansi kita kisarannya hampir 70%. Per hari. Iya. Itu dalam 1 bulan gitu ya. Itu sudah lumayan banget loh Bu, itu 70%. Kalau kategorinya lumayan ya, tapi kan sebetulnya hotel berharap lebih dari itu. Ya, makanya kalau dulu mungkin okupansi kita di atas itu, ya sekarang 2 bulan ini hampir mencapai itu. Dulu kita bisa di 87%, 85% ya, bahkan bisa mencapai 90% juga. 100% pernah Bu ya? 100% itu enggak setiap hari. Berdoa ya, mudah-mudahan kita bisa 100% setiap hari. Iya, amin. Yang namanya lagi bantu doa. Namanya lagi kondisi ya Bu, yang bisa menghindarkan ya sekarang. Enggak ada yang bisa menghindar. Ya itu tadi, kita yang harus beradaptasi dengan situasi saja. Iya. Nah, tapi kalau untuk event-event itu sudah mulai banyak Bu di sini? Iya, sudah mulai banyak. Ya. Berarti kan seperti tadi saya bilang, tamu-tamu kita sudah merasa
nyaman untuk melakukan kegiatan di Novotel. Karena tadi mereka tahu bahwa Novotel sudah certified ya untuk implementasi COVID-nya dan sudah melakukan protokol kesehatan 100%. Jadi nggak ada keraguan deh untuk tinggal dan mempunyai kegiatan di Novotel. Iya, sudah keamanan sudah dijaga dengan baik gitu ya. Iya. Kalau kata orang dinas pariwisata sekarang dibutuhkan orang itu bukan lagi keamanan dari sisi ya kayak orang takut kecurian tapi COVID malah tidak terlihat ya. Kalau maling apa itu kan masih terlihat ya. Proteksinya mudah gitu kan. Pasang aja alarm di mana-mana, CCTV di mana-mana ya. Tapi kalau COVID ini kan proteksinya lebih kepada diri sendiri. Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu ya, apa sih bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk membantu bisnis perhotelan ini supaya bisa bangkit lagi? Iya. Pemerintah sepertinya kalau saya lihat sudah banyak regulasi baru yang dibuat ya. Itu adalah gunanya untuk memacu percepatan lah pengembalian pertumbuhan ekonomi. Meskipun secara nasional mungkin pertumbuhan ekonomi kita belum sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ya kita berharap pemerintah memang ya membantu kita lah dalam arti di regulasi, di kontrolnya, dan di supportnya. Jadi ada kemudahan yang bisa diberikan kepada kita, terutama di dunia pariwisata. Karena pariwisata ini sensitif loh, sangat-sangat sensitif ya. Isu sedikit saja, pariwisata tuh langsung bisa terpengaruh. Nah, kalau misalnya situasi ekonomi kita bagus gitu ya, terus semua bisa terkendali dengan baik, pastilah. Dan pemerintah saya yakin sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Pemerintah nggak akan diam lah. Negara kita ini besar, bukan untuk main-main juga ya. COVID ini ya dikendalikan. Mungkin kalau sekarang dihilangkan belum bisa, tapi bisa dikendalikan. Iya. Apa pemerintah ini perlu mengadakan event-event tapi tetap dengan protokol kesehatan untuk mengajak orang untuk kembali datang ke Lampung? Iya, kalau misalnya kita bicara Lampung, bicara Indonesia nih pemerintah, bicara Lampung ya. Iya, kalau sekarang ya dengan ini kan pemerintah juga nih yang melaksanakan sertifikasi masalah kesehatan dan sebagainya. Ini kan sertifikasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. Itu mungkin salah satu cara pemerintah untuk membantu kita juga. Dengan kita mendapat sertifikasi itu, berarti kan secara keseluruhan atau secara untuk daerah itu biar semua tahu bahwa ini sudah aman loh, tidak ada yang perlu diragukan. Nah, itu salah satu bentuk nyata ya dari dukungan pemerintah terhadap dunia pariwisata dengan melakukan sertifikasi. Dan sertifikasi itu dilakukan oleh dinas pariwisata ya, Kementerian Pariwisata. Iya, itu salah satu dukungan lah sebetulnya yang membuat kami juga tanpa harus banyak berbicara, semua tahu melalui sertifikasi ini kan. Tidak perlu satu hotel berbicara sendiri, tapi melalui pemerintah. Kan nanti di listing hotel-hotel yang sudah sertifikasi, yang certified untuk implementasi COVID, protokol kesehatan pastinya. Iya. Ternyata sertifikasi salah satu bentuk dukungan hotel udah aman gitu ya. Iya, itu kan salah. Ya, kita certified namanya kan. Ya. Iya. Kalau Ibu kan dari Lampung ya. Kalau Ibu lihat itu apakah sekarang ini Lampung sudah mulai bagus lagi pariwisata ini sudah bagus lagi kan berimbas ke hotel itu. Betul. Jadi kalau saya lihat data kemarin 2 minggu berarti sudah 2 kali hari Minggu saya di sini ya. Saya lihat itu banyak sekali ya. Kalau dulu waktu sebelum adanya tol Palembang, itu kebanyakan kita berharap tamu tuh datangnya dari Jakarta. Karena itulah kita pikir yang paling bisa target lah. Target kita untuk Lampung ini adalah orang-orang dari Jakarta yang berwisata ke Lampung. Tapi dengan dibukanya tol sampai Palembang, sekarang mungkin lebih banyak yang dari Palembang ya. Nah, itu juga satu harapan baru buat kami di sektor di dunia pariwisata
Lampung ini jadi terbuka gitu kan. Terbuka dari daerah yang sebetulnya nggak terlalu jauh ya, Palembang. Nah, jadi tol itu juga salah satu apa ya, akses ya, yang mempermudah orang untuk datang ke Lampung. Nggak tahu kalau nanti misalnya ada tol sampai ke Aceh, mungkin Aceh juga udah bisa datang ke Lampung dengan jarak tempuh yang mungkin nggak seperti sekarang ya, jauh. Nah, kalau dulu kan kita hanya mengandalkan apa pesawat terbang, kemudian ferry ya dari Bakahuni. Nah, Bakahuni dulu juga belum ada tol. Sekarang kan sudah, dan kemarin saya sudah coba tolnya. Oh iya, ternyata dari Bakahuni ya sampai ke Bandar Lampung tuh 1 jam lebih sedikit lah. Iya, cepet banget. Iya, dulu saya pernah coba juga dari Lampung ke Palembang sekitar 9 jam. Sekarang 3,5 jam. Sudah sampai. Jadi dekat ya. Kita sekarang banyak melihat orang-orang Palembang bisa berwisata ke Lampung. Sebaliknya mungkin kita juga bisa ke Palembang. Iya. Iya, jadi kita mau Bisa banget ternyata. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa tamu juga, mereka berangkat dari Palembang itu pagi hari Sabtu, kemudian sampai sini ya siang hari, jalan-jalan di kota Bandar Lampung, terus menginap semalam, hari Minggu pulang. Masih ada waktu istirahat juga kan? Sampai di Palembang mungkin siang hari masih istirahat, besoknya udah bisa pergi kerja dan sudah berwisata keluar Palembang ya. Itu salah satu ini yang bagus lah, terobosan bagus dari pemerintah ya, dengan membuka akses jalan tol dari Palembang ke Lampung. Jadi Lampung jadi terbuka sekarang. Ya. Masuk kapal, sekarang kan dari Jakarta ke Lampung kan cuma sejam. Iya, ada pilihan ya, ada pilihan kapal yang apa cepat, ada yang mau santai-santai ya. Iya, jadi bagus lah itu. Bagus banget ya. Sangat membantu bisnis hotel pariwisata karena ibaratnya Lampung ini terbuka dari kanan, kiri, depan, belakang ya Bu. Iya, sekarang provinsi paling dekat kan Sumatera Selatan ya, Palembang. Sudah terbuka gitu. Tinggal lanjut dikit mungkin sebelah Palembang, mungkin Bengkulu, mungkin Jambi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Bu. Amin. Oke Bu, sebelum saya akhirin ada yang mau disampaikan Bu? Ya, ya kita sama-sama lah apa ya. Kalau kita bisa menerapkan protokol kesehatan dan menjaga lingkungan bersih semua, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID ya, COVID-19. Nah, itu bagus buat diri kita pribadi, lingkungan kerja maupun keluarga. Jadi kalau kita tidak mengimplementasikan protokol kesehatan mulai sekarang, kapan lagi ya? Jadi haruslah mulai dari sekarang. Karena kalau kita selamat, maka selamatlah seluruh kita. Betul ya? Jadi ekonomi pun nanti akan berkembang dengan bagus dan akan kembali normal. Pada gilirannya, Lampung beserta seluruh pelaku wisata dan pelaku ekonomi di Lampung akan normal seperti sebelumnya, bahkan mungkin akan lebih baik. Iya. Iya, amin. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya. Sama-sama. Terasa sudah 30 menit Bu. Oh iya. Nggak kerasa Bu udah Nggak kerasa ya. Iya, terima kasih ya Ibu Tina atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Oke, terima kasih kita obrolan kita bareng Ibu Tina. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara diskusi selanjutnya. Assalamualaikum.